Bethany Hamilton adalah seorang peselancar yang berumur 13 tahun, namun harus kehilangan lengan bagian kirinya akibat serangan ikan hiu. Hai, selamat datang di another episode #everhappen. Selamat datang buat kalian yang baru pertama kali mengunjungi channelku. Aku mengupload segmen yang berjudul #everhappen setiap akhir pekan yang berisi tentang cerita real story, misteri, thriller, romansa, dan sejarah. Dan aku juga mengucapkan terima kasih buat kalian yang udah klik subscribe plus tanda lonceng untuk channel ini dan setia menunggu episode-episode terbaru dari #everhappen. Pertama, kita akan melihat latar belakang dari seorang Bethany Hamilton. Bethany Hamilton lahir pada tanggal 8 Februari tahun 1990 di Pulau Kauai, dan ia merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara, pasangan Tom Hamilton dan Cherry Hamilton. Ia memiliki kakak yang bernama Timothy dan Noah. Ayah Bethany bekerja sebagai pelayan di Hotel Princeville. Keluarga ini adalah keluarga yang sangat menyukai berselancar, friends. Bahkan Bethany mulai diperkenalkan dengan berselancar sejak sebelum usianya menginjak 5 tahun. Keluarga Hamilton merupakan keluarga yang religius. Mereka mempercayai Tuhan dan mereka memperkenalkan kepada anak-anaknya mengenai Tuhan dan juga sering menceritakan mengenai kisah di Alkitab. Pada tahun 1998 itu merupakan kompetisi pertama dari Bethany mengikuti kompetisi berselancar, dan dia memenangkan kompetisi pertamanya di kejuaraan Rel San Menehune di Oahu, Hawaii, dan memenangkan divisi papan pendek dan panjang. Setelah mencicipi kesuksesan pertamanya, Bethany pun mulai melangkahkan kakinya ke dunia profesional. Ketika Bethany baru berusia 9 tahun, dia menerima sponsor selancar besar pertamanya dari Rip Curl dan Tim Carroll Surfboards. Selama beberapa tahun berikutnya, dia terus naik peringkat di kompetisi selancar amatir dengan memenangkan beberapa kompetisi. Pada suatu pagi, tanggal 31 Oktober 2003, Bethany berencana pergi berselancar bersama ibunya, Cherry, di Pulau Pauweaka, Hawaii. Wah, namanya agak-agak sulit ya, nama-nama di Hawaii ini. Tapi saat itu mereka melihat keadaan sepertinya tidak memungkinkan untuk berselancar di sana. Dan aku juga nggak tahu kenapa, mungkin ya karena cuaca atau karena banyak orang atau gimana, aku nggak tahu. Mereka pun memutuskan untuk berpindah tempat tidak jauh dari situ. Jadi mereka berpindah ke tempat yang disebut Tunnels Beach. Lalu di sana mereka bertemu dengan Alana Blanchard yang merupakan teman dari Bethany. Byron dan ayah Alana yang pada saat itu kebetulan ada di Tunnels Beach. Lalu karena ada satu dan lain hal, jadi Cherry atau ibu Bethany ini bekerja juga di hotel. Saat itu dia harus pergi mengantarkan majalah pariwisata serta membersihkan kondominium sewaan. Sehingga Bethany pun ditinggalkan bersama dengan Alana, saudaranya yaitu Byron, dan ayah Alana. Kemudian mereka berempat pun mulai mendayung pelan-pelan dengan papan selancar mereka ke tengah perairan. Kita akan masuk ke kronologi kejadian. Saat mereka sedang berada di tengah laut, tiba-tiba seekor hiu macan menyerang Bethany dan menggigit lengan kirinya. Hiu itu melempar tubuh Bethany ke sana kemari, seolah-olah seperti hiu itu lagi menggigit daging yang alot. Hiu itu akhirnya memutus bagian tepat di bawah lengan Bethany. Gigitannya begitu bersih dan tidak menimbulkan rasa sakit, sehingga Bethany Hamilton yang berumur 13 tahun pada saat itu tidak sadar, namun dia memperhatikan bahwa laut berubah menjadi merah. Sebelum akhirnya dia menyadari bahwa lengannya sudah lepas dari bahunya. Namun sekalipun seperti itu, Bethany masih bisa berusaha untuk meraih Alana dan mengatakan kepadanya, "Sepertinya aku baru saja diserang hiu." Awalnya Alana mengira bahwa Bethany bercanda dan dia bilang, "Kamu jangan bercanda deh tentang hal-hal kayak begitu, itu nggak lucu." Tapi kemudian Alana melihat sesuatu yang dia nggak habis pikir. Ada banyak darah keluar dari lengan bagian kiri Bethany. Seketika juga saat itu
perut Alana menjadi mual karena dia melihat darah begitu banyak, dan dia memanggil ayah dan saudara laki-lakinya yang sedang mendayung mendekati mereka. Situasinya sekarang adalah ayah Alana bersama dengan ketiga anak muda ini masih ada di tengah laut dengan situasi perairan di sekitar mereka berdarah, dan ini bisa memancing hiu itu datang lagi, sehingga kalian bayangkan bagaimana ketegangan ayah Alana untuk mencoba menyelamatkan mereka semua. Setelah ia berusaha untuk memasang tourniquet, ia pun mengambil keputusan yang sangat sulit. Dia harus cepat berpikir, haruskah dia menyuruh anak-anaknya untuk menyeberang, berenang, menjauhi dia dan Bethany, sementara mereka harus menyeberangi bagian yang sangat dalam dari laut itu. Kalaupun seperti itu, bagaimana dia bisa melindungi anak-anaknya kalau sewaktu-waktu hiu itu masih ada di sekitaran mereka dan justru menyerang anak-anaknya? Ataukah dia harus tetap menyuruh anak-anaknya berada di dekatnya dan Bethany, di mana dia juga mengkhawatirkan Bethany kalau hiu itu kembali lagi menyerang Bethany yang masih dipenuhi dengan darah. Darah sudah di mana-mana, dan seperti yang aku bilang tadi, darah itu benar-benar bisa memancing kedatangan hiu. Jadi dia tidak punya waktu yang lama untuk berpikir, jadi dia membuat keputusan berdasarkan nalurinya. Tetap menjaga keluarganya dekat dengannya dan menghadapi bahaya bersama. Ayah Alana menginstruksikan putrinya untuk tetap terus mengajak Bethany bercerita supaya Bethany itu tidak pingsan dan keterusan gitulah ya. Sementara dia dan putranya memasang tali selancar untuk menyeret Bethany sampai ke tepi pantai. Dan syukurlah, puji Tuhan, mereka tiba di tepi pantai dengan selamat sehingga akhirnya mereka bisa segera melarikan Bethany ke rumah sakit, yaitu di Rumah Sakit Memorial Wilcox. Beberapa saat kemudian, ayah Alana segera menelpon dan memberitahukan Cherry atau ibu dari Bethany supaya Bethany segera bisa menyusul mereka ke rumah sakit. Mendapatkan kabar tersebut, ibu Bethany segera menaiki mobilnya dan mengejar ambulans. Dia mengendarai mobilnya dengan begitu cepat di belakang ambulans sampai-sampai dia ditahan oleh polisi. Setelah petugas ambulans menelpon polisi dan menjelaskan keadaannya, barulah ibu Bethany dilepaskan. Apa yang terjadi di rumah sakit? Ketika Bethany tiba di rumah sakit, dia mengalami shock berat dan kehilangan sebesar 60% darahnya. Dan lucunya, nggak tahu ini kebetulan atau bukan, tapi aku sendiri nggak percaya yang namanya kebetulan, karena segala sesuatu di dunia ini pasti ada di dalam rancangan Tuhan. Saat itu juga, pagi itu sebenarnya ayah dari Bethany direncanakan akan menjalani operasi kecil di bagian lututnya. Namun tiba-tiba ayah Bethany diberitahukan oleh dokter bahwa meja operasi akan segera digunakan untuk keadaan darurat karena ada seorang remaja yang baru saja digigit oleh hiu dan dia harus segera dioperasi. Jadi operasi dari ayah Bethany pun tertunda. Ketika mendengarkan penjelasan dari dokter, lantas ayah Bethany memiliki firasat yang buruk karena dia tahu bahwa pagi itu ada remaja yang sedang berselancar dan dia tahu bahwa putrinya pun sedang berselancar pagi itu. Jadi posisinya ayah Bethany pagi itu dia sudah ada di rumah sakit, tinggal menunggu untuk dioperasi kecil di bagian lutut, tapi tidak jadi. Jadi saat Bethany tiba di rumah sakit, dia melihat Bethany didorong menuju ke ruang operasi. Ayah Bethany sangat deg-degan ya, karena dia membayangkan kira-kira siapa yang tergigit. Kemudian ketika brangkar atau meja dorong itu berbelok di tikungan, dia melihat rambut pirang di atas brangkar itu. Dan tentu saja dia tahu siapa remaja berambut pirang itu. Tidak lain dan tidak bukan adalah anaknya sendiri. Kejadian itu tersebar secara luas dan diketahui bahwa seekor hiu yang disebut hiena laut atau hiu macan menyerang dengan gerakan brutal. Hiu macan dikenal dengan gigitannya yang paling mematikan daripada hiu manapun, dengan presisi dan efisiensi sedemikian rupa sehingga dokter yang mengoperasi saat pertama kali melihat lukanya menjadi bingung. Tangannya seperti dipotong secara sengaja dengan rapi. Setelah beberapa waktu Bethany dirawat, dia pun diizinkan untuk pulang dan dari sini kehidupan Bethany pun dimulai kembali. Bethany mulai belajar untuk memotong dan dia mulai menjadi ahli memotong dengan kakinya. Dia bisa memegang buah dengan kakinya di lantai dan memotongnya. Dan kalau kalian pikir seorang Bethany Hamilton akan hancur, terpuruk, dan menyerah atau give up dengan mimpinya menjadi seorang peselancar profesional, ternyata beberapa minggu setelah kejadian dia diserang oleh hiu, dia kembali lagi terjun ke laut untuk berselancar.
Pada tanggal 26 November 2003, itu merupakan gelombang pertama yang ia injak setelah kejadian lengannya hilang. Bethany Hamilton berdiri dalam 3 gelombang setelah injakan pertamanya pasca kejadian diserang oleh hiu. Pertanyaan berikutnya, apakah hiu yang menyerang Bethany itu akhirnya tertangkap? Ya, dipercaya seperti itu karena 2 minggu pasca penyerangan hiu tersebut, Bill Hamilton dan Ralph Young, 2 nelayan yang sedang memancing, saat itu mereka menangkap hiu macan berukuran 13 kaki 6 inci yang beratnya lebih dari 1.500 pon. Ketika mereka membelah perut hiu tersebut, hanya ditemukan umpan-umpan pancing di dalam perutnya dan tidak ditemukan lengan Bethany. Tetapi bekas gigitan yang ada di papan selancar Bethany ketika dicocokkan dengan bentuk mulut dari hiu tersebut, maka cocok banget. Jadi mereka percaya bahwa hiu yang ditangkap itu adalah hiu yang sudah menggigit Bethany Hamilton. Setelah berita ini tersebar, media-media televisi mulai berdatangan ke rumah mereka. Namun keluarga ini memilih untuk tinggal di rumah sewaan. Jadi mereka meninggalkan rumah mereka dan mereka pergi menetap di sebuah rumah sewaan di Anahola untuk sementara waktu. Dan perlu kalian ketahui, para reporter, wartawan, media itu sampai berkemah di dekat rumah mereka. Pada tanggal 27 sampai 31 Agustus tahun 2005, Bethany pergi ke Phuket, Thailand. Dia mengikuti sebuah kegiatan dari World Vision and Tourism Authority of Thailand. Selama berada di Thailand, dia membagikan kisahnya dan meningkatkan akan kesadaran disabilitas dan bekerja sama dengan para anak-anak yatim piatu yang ada saat itu. Bethany juga melatih anak-anak yatim piatu yang dia layani itu untuk tidak takut dengan air. Pada akhirnya, hal ini menyebabkan penduduk lokal atau orang-orang yang dilayani oleh Bethany itu pun ramai-ramai terjun ke laut untuk berselancar. Pertanyaan berikutnya, kompetisi selancar apa yang kemudian diikuti oleh Bethany pasca serangan hiu? Pada Januari 2004, setelah Bethany mengalami serangan hiu tersebut, ia menempati posisi kelima di divisi wanita terbuka kompetisi regional NSSA. Lalu setahun kemudian pada tahun 2005, ia memenangkan gelar nasional pertamanya dengan menempati posisi pertama di divisi penjelajah wanita dari kejuaraan nasional NSSA 2005. Bethany pun menjadi profesional pada tahun 2007 dan masih berselancar sampai sekarang. Fondasi Iman Bethany telah menjadi sumber kekuatan buat Bethany untuk tidak hanya melalui namun juga bangkit bahkan lebih bersinar daripada sebelumnya. Dia mengatakan fondasi imannya lah yang memberikan dia kekuatan dan juga pengharapan. Sejak usia 17 tahun, Bethany Hamilton telah menjadi seorang peselancar profesional dan dia tetap terus aktif berselancar sampai hari ini. Di mana papan selancar milik Bethany saat ini? Papan selancar merah, putih, dan biru yang terkenal ditampilkan di bagian sejarah selancar wanita di Museum Selancar California di Oceanside. Nah, pertanyaan berikutnya, ketika Bethany kehilangan sebagian tubuhnya, apakah dia masih mempunyai harapan untuk memiliki relationship atau hubungan dengan lawan jenis? Pada tahun 2013, Bethany menikah dengan seorang pria yang bernama Adam Dirks. Dari pernikahan ini dia memiliki 2 anak, yaitu Tobias yang lahir pada tahun 2015 dan Wesley yang lahir pada tahun 2018. Bethany telah menyentuh banyak orang dengan kisah perjalanan imannya dan juga semangatnya untuk tetap hidup. Bethany Hamilton kemudian menjadi seorang peselancar profesional, motivator, dan penulis. Bethany sendiri memiliki yayasan yang diberi nama Friends of Bethany yang menjangkau para remaja dan orang-orang yang diamputasi. Bethany juga menolong mereka untuk menghadapi kesulitan mereka melalui iman, dan Bethany menggunakan ceritanya untuk mempengaruhi banyak kehidupan. Pada tahun 2011, kisah nyata inspiratif dari Bethany Hamilton ini diangkat ke layar lebar dan diberi judul dengan Soul Surfer. Film ini disutradarai oleh Sean McNamara dan judul Surfer ini mengacu bagi orang-orang yang memiliki kesenangan dan kecintaan pada berselancar. Tapi kata soul atau yang artinya jiwa di sini
Punya makna ganda yang merujuk kepada iman kekristenan yang dimiliki oleh Bethany Hamilton yang membuatnya kembali lagi untuk bersemangat hidup dan kepada mimpinya. Di film ini, Anna Sophia memerankan peran sebagai Bethany, Dennis Quaid dan Helen Hunt memerankan peran sebagai orang tua Bethany, dan Lorraine Nicholson memerankan peran sebagai Alana Blanchard. Bahkan di film ini, penyanyi terkenal dan juga penyanyi favoritku, Carrie Underwood, juga berperan di situ sebagai youth pastor dari Bethany. Oke, jadi itu dia kisah menarik dari seorang Bethany Hamilton yang tidak hanya keren, menarik, tapi juga menginspirasi untuk setiap orang yang sedang mengalami masalah dan juga keterpurukan, bahkan mungkin mengalami hal yang sama seperti Bethany, harus mengalami amputasi, kehilangan bagian tubuhnya, yang dulunya mungkin merasa sempurna, kemudian akhirnya mengalami yang disebut tanda kutip kecacatan. Di sini aku juga belajar bagaimana iman itu bisa membuat seseorang itu bangkit dan merubah banyak hal dalam hidupnya. Aku gak bayangin kalau misalkan seorang Bethany saat itu memilih untuk terpuruk, memilih untuk menangisi hidupnya, memilih untuk mengasihani dirinya sendiri, mungkin dia tidak akan bisa jadi berkat buat banyak orang sampai seperti hari ini. Well, semoga setiap kita juga bisa jadi berkat buat orang lain dari hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi atas kita, keterpurukan dan juga kesedihan yang Tuhan izinkan terjadi atas kita. Namun kita bisa berakhir menjadi seorang pemenang dan bisa menjadi berkat buat banyak orang di sekeliling kita. Kita jumpa lagi dalam episode #EverHappen berikutnya. Bye-bye.